Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok untuk mata kuliah Kapitas Lekta dengan anggota saya Muhammad Rafiq Gifari dengan NPM 2113191059 dari Prodi S1 Teknik Informatika kelas A2 dan rekan saya atas nama Muhammad Hilmi Fauji dengan NPM 2113191060 Prodi S1 Teknik Informatika kelas A2. Next. Di sini kami akan mempresentasikan topik dari image processing yang berupa alat input absen menggunakan deteksi wajah dengan metode PCA atau metode principal component analysis. Di bawahnya terdapat simulasi sederhana yang berupa kamera, proses, dan absensi. Next. Di sini kita akan mencoba menghitung estimasi perkiraan waktu absensi yang dibutuhkan. Jika jumlah mahasiswa ada 25 orang, maka per orangnya dibutuhkan waktu sekitar 15 detik. Dalam 60 detik itu untuk mewakili 1 menit yang berupa 60 detik. Dan 60 menit maka 375 detik sama dengan 6 menit 15 detik. Maka dibutuhkan waktu untuk absensi seluruh mahasiswa yang berjumlah 25 orang sekitar 6 menit 15 detik. Next. Berikutnya adalah simulasi proses menggunakan smart arc. Di simulasi ini terdapat input dan output di kiri dan kanannya. Di kiri ada input yang berupa database, ekstraksi fitur, identifikasi, ilustrasi citra, dan validasi. Sedangkan di kanan yang berupa output terdapat kamera, tingkat cahaya, wajah, pencahayaan method, dan absensi itu sendiri. Setelah itu selesai. Next. Berikutnya adalah proses validasi untuk absensi. Validasi ini dimulai dengan kamera, lalu ke wajah. Wajah yang telah tertangkap kamera akan dideteksi. Lalu setelah deteksi itu akan masuk ke absensi. Setelah absensi selesai, kita bisa masuk ke kelas. Setelah masuk ke kelas itu sudah menjadi akhir dari absensi itu sendiri. Kalau kita keluar, kita tidak akan bisa melakukan absensi lagi. Next. Berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Helmi. Terima kasih kepada saudara Apri sudah membacakan slide-slide PowerPoint untuk presentasi kali ini. Berikut saya akan menjelaskan penjelasan mengenai validasi absensi, kamera sebagai output untuk scanning kepada wajah. Scanning dilakukan secara sistematis. 85% akan dikenali dengan metode PCA jika tingkat pencahayaan 300 sampai 400 lux. Yang dimaksud dengan 300 sampai 400 lux itu ialah tingkat pencahayaan pada ruangan. Sampai 300-400 lux itu akan mendeteksi wajah dengan keberhasilan mencapai 85%. Atau sistem pencahayaan general diffuse lighting, di mana cahaya masuk sekitar 40-60% mengarah pada objek wajah. Nah, setelah alat ini, maka kita akan masuk ke input, yaitu proses validasi menggunakan ekstraksi citra. Lalu program mendeteksi adanya wajah secara real time, lalu memvalidasinya. Maka nama, kelas, NPM akan tersimpan di database setelah program mendeteksi adanya wajah secara real time. Absensi akan otomatis mengirim data kepada database. Lalu pada output, pada hasil
dosen akan terhubung dengan server, identitas mahasiswa akan muncul pada komputer dosen, absensi selesai. Selanjutnya yaitu penggunaan metode PCA dan juga eigenphase. Pada gambar ini, pada gambar 1 ada PCA dan juga 2 PCA eigenphase. Nah, di sini ada tahapan buka sebelum ada kamera, sesudah dideteksi kamera dan sudah menjadi eigenphase, dideteksi oleh eigenphase. Nah, berikut ini ada metode prinsipal komponen analisis atau PCA untuk mengekstraksi citra, yang dimana pada penelitian ini hasil tingkat akurasi pengenalan wajah dinilai dengan tingkat akurasi sebesar 85% data yang digunakan sebagai citra adalah pada objek wajah. Nah, yang dimaksud pada 85% adalah yaitu tingkat keberhasilannya sekitar 85% jika nilai tingkat akurasinya mencapai 85%. Selanjutnya, eigenphase hanya menggunakan OpenCV. Nah, eigenphase ini atau PCA eigenphase ini antara sumbu X dan Y. Nah, selanjutnya di sini ada proses metode PCA. Di antaranya dilakukan dengan mengambil data dari hasil training, melakukan proses perhitungan dengan metode PCA untuk menemukan subspace, cari matriks covariance dibagi S sama dengan T, X T3, menghitung gambar hasil pelatihan ke dalam PCA subspace dengan menggunakan eigenvalue dan eigenvector atau yang dimaksud eigenphase. Nah, lalu setelah eigenphase mendapatkan nilai eigenphase, menyimpan semua informasi kepada hasil pelatihan dalam bentuk XML. Nah, di sini ada rumus PCA atau PCA. Apa itu PCA? Secara simpelnya, PCA itu adalah teknik pengurangan dimensi ya. Melainkan untuk suatu dijelaskannya gimana ya. Jadi PCA itu untuk mendeskripsikan atau menyederhanakan suatu implementasi. Nah, lanjut di sini ada fungsi PCA berfungsi untuk mereduksi data dan menginterpretasikannya. Nah, pada rumus PCA ini komponen utama data 2D di titik merah ini ditampilkan menggunakan garis biru di sudut antara sumbu X dengan Y dan hijau. Nah, hijau ini ada di tengah di antara garis biru ini. Nah, untuk merecap cepat, komponen utama pertama adalah arah varians maksimum dalam data. Komponen utama kedua adalah arah varians maksimum dalam ruang yang tegak lurus atau yang disebut ortogonal terhadap komponen utama pertama dan seterusnya. Komponen utama pertama dan kedua titik merah data 2 dimensi ditampilkan menggunakan garis biru dan hijau. Nah, selanjutnya pada rumus PCA, hitung matriks kovarian untuk mengidentifikasi kolerasi, hitung vektor eigen dan nilai eigen dari matriks kovarians. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi komponen utama. Kesimpulannya adalah ide PCA sederhana, mengurangi jumlah variabel dari kumpulan data sambil mempertahankan informasi sebanyak mungkin. Maka cov A sama dengan var A disamadengankan kiri atas kanan bawah, yang sama dengan bawah cov A dan B mengurangi cov B dan A. Matriks kovariannya adalah simetris terhadap diagonal utama, yang berarti bahwa bagian segitiga atas dan bawah adalah sama. Nah, ini juga adalah cov A dan
Farah ini juga adalah diagonal utama dari kiri, atas, kanan, dan juga bawah. Rumus eigenvalue. Nah, di sini ada terdapat rumus. Nah, di bawah ini adalah penjelasannya. F adalah wajah baru. Fm, ini Fm adalah mean atau wajah rata-rata. Nah, Fi adalah eigenvalue. Yang Fi ini adalah eigenvalue. Nah, selanjutnya alpha adalah pengganda skalar yang dapat kita pilih untuk membuat wajah baru. Mereka bisa positif atau negatif. Sekian dan terima kasih dari Sekian dan terima kasih. Mohon maaf Kami berdua ya. mohon maaf bila ada kekurangan kata dan juga materi yang sudah dipahami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Rapi. Izin menambahkan di sini bahwa ini adalah simulasi dan metode yang sudah ada.